Suami baru meninggal. Aku langsung diusir mertuaku. Kau tak berhak dapat warisan dari suamimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Hari itu, aku merasa ada yang berbeda sejak pagi. Udara dingin menusuk, matahari seakan enggan memancarkan sinarnya. Aku masih ingat jelas bagaimana suamiku pamit sebelum berangkat kerja. Senyumnya, yang biasanya menenangkan, kali ini terasa seperti sebuah perpisahan. Aku bahkan sempat menahannya sejenak, meminta agar ia sarapan lebih lama bersamaku. Tapi ia hanya tersenyum sambil mengusap kepalaku lembut. Aku tidak bisa terlambat hari ini, sayang. Nanti sore kita makan malam bareng, ya. Itu adalah kata-kata terakhirnya. Tak lama kemudian, sebuah telepon datang. Suara di ujung sana bergetar, terbata, menyampaikan kabar yang tak mampu kuterima. Suamiku mengalami kecelakaan. Dunia seakan berhenti. Aku berlari dengan jantung berdegup kencang, berharap semua itu hanya salah paham. Namun ketika sampai di rumah sakit, yang kutemukan hanyalah tubuhnya yang terbujur kaku. Aku menjerit. Tangisku pecah. Kaki dan tanganku gemetar. Tubuhku seakan kehilangan daya. Rasanya aku ingin menyusulnya saja. Karena bagaimana bisa aku hidup tanpa dia? Hari-hari berikutnya hanyalah kabut hitam penuh air mata. Rumah yang dulu dipenuhi canda tawa, kini berubah menjadi lautan duka. Tetangga, saudara, dan kerabat berdatangan, memberikan pelukan, ucapan bela sungkawa, serta doa. Namun semua itu hanya lewat begitu saja. Hanya ada satu kenyataan yang tak bisa kupungkiri. Suamiku telah pergi untuk selamanya. Saat prosesi pemakaman berlangsung, aku masih tak bisa berhenti menangis. Aku menggenggam erat kain kafan suamiku sebelum ia diturunkan ke liang lahat. Seolah dengan begitu aku masih bisa menahannya untuk tetap bersamaku. Jangan tinggalkan aku, Mas, bisikku lirih, suara tercekat di tenggorokan. Namun tubuh itu hanya diam, dingin, dan beku. Suasana pemakaman dipenuhi suara doa dan isak tangis. Namun di sela-sela itu, aku menangkap sorot mata dingin dari mertuaku. Tatapan yang penuh penilaian. Seakan-akan aku adalah penyebab semua kesialan ini. Saat aku menunduk di samping pusara, aku mendengar lirih bisikan yang menusuk telinga. Sekarang lihat, apa jadinya kalau anakku terlalu sibuk mengurusmu? Dia sudah tidak ada, dan kamu tinggal sendirian. Harta peninggalannya bukan milikmu. Hatiku seperti disayat pisau. Kata-kata itu datang dari mulut ibu mertuaku sendiri. Sosok yang seharusnya menjadi pengganti orang tuaku. Aku tak sanggup membalas. Air mataku semakin deras, bukan hanya karena kehilangan, tapi juga karena luka yang ditorehkan oleh keluarga yang seharusnya menopangku di saat seperti ini. Hari semakin larut. Para pelayat mulai pulang, meninggalkan aku yang masih duduk di ruang tamu dengan tubuh lemas. Rumah terasa asing. Setiap sudut menyimpan kenangan tentang suamiku. Tawa yang dulu mengisi ruangan ini, suara langkah kakinya, bahkan aroma kopi yang selalu ia buat di pagi hari. Kini semuanya tinggal bayangan. Aku masuk ke kamar. Foto pernikahan kami masih tergantung di dinding. Aku meraih bingkai itu dan memeluknya erat. Air mataku kembali tumpah. Mas, aku tidak siap. Aku benar-benar tidak siap. Bayangan tentang masa depan yang pernah kami rencanakan datang silih berganti. Kami ingin memiliki anak, ingin membangun rumah kecil di pinggiran kota, ingin menua bersama. Semua itu kini lenyap, hancur bersama kepergiannya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, yang kulihat hanyalah wajah suamiku, senyum terakhirnya, dan detik-detik saat aku menyentuh tubuhnya yang dingin di rumah sakit. Namun di sela kesedihan itu, ada rasa takut yang semakin kuat. Aku tahu, dengan kepergian suamiku, aku telah kehilangan pelindungku. Aku teringat bagaimana selama ini mertuaku selalu menunjukkan rasa tak suka padaku.
Mereka bisa menutupi sikap itu di depan suamiku, tapi aku merasakannya. Dan kini, tanpa dia, aku benar-benar sendirian. Air mata kembali jatuh. Aku sadar, luka ini belum berhenti. Justru kepergian suamiku adalah awal dari perjalanan yang lebih berat. Aku bukan hanya kehilangan cinta, tapi juga akan menghadapi wajah asli dari mertua yang selama ini bersembunyi di balik kepura-puraan. Aku menggenggam foto suamiku lebih erat, seolah memohon kekuatan darinya. Mas, doakan aku dari sana. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi aku akan mencoba bertahan. Untukmu, untuk kita. Dan di dalam hati kecilku, aku berjanji pada diri sendiri, aku tidak akan selamanya terpuruk. Hari-hari setelah pemakaman suamiku terasa seperti neraka yang nyata. Belum genap 7 hari ia meninggalkan dunia ini, luka di hatiku masih basah, tetapi kenyataan pahit lain sudah menamparku. Aku terbangun di pagi hari dengan mata sembab dan tubuh lemas. Aku masih tidur di kamar yang dulu kutempati bersama suamiku. Bau bajunya masih tertinggal di lemari, dan aku sengaja tidak merapikan lipatan kemeja kerjanya karena aku takut aroma itu akan hilang. Aku merasa hanya itu yang tersisa darinya. Namun suara ketukan keras di pintu membuyarkan lamunanku. Pintu kamar terbuka kasar, dan berdirilah ibu mertuaku di sana dengan wajah kaku. Tangannya bersedekap di dada, sorot matanya tajam menembusku. "Kamu masih di sini?" katanya dingin. Aku bingung, tidak mengerti maksudnya. "MMA, aku," suaraku tercekat. "Kamu dengar baik-baik," ucapnya. Suaranya lantang hingga membuat tubuhku gemetar. "Mulai hari ini, kamu tidak punya hak lagi tinggal di rumah ini. Kamu bukan siapa-siapa lagi tanpa anakku. Jangan berharap sedikit pun dari harta peninggalannya." Kata-kata itu menghantamku seperti palu besar. Aku hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi, MA, aku istrinya. Aku masih keluarga," ucapku dengan suara bergetar, hampir tak terdengar. "Cukup," potongnya tajam. "Kalau saja tidak ada orang yang melayat waktu itu, aku sudah mengusirmu sejak hari pertama anakku dikubur. Kamu pikir aku akan membiarkan perempuan asing tinggal di rumah anakku? Tidak. Semua ini milik keluargaku. Kamu tidak berhak atas apapun." Hatiku hancur berkeping-keping. Aku ingin membela diri, ingin menjelaskan bahwa aku menikah dengan suamiku secara sah, bahwa aku juga berhak atas rumah ini, atas warisannya. Tapi di depan mata mertuaku, aku hanyalah beban. Tak lama kemudian, kakak iparku muncul, membawa tas kosong. Tanpa banyak bicara, ia mulai membuka lemari dan mengeluarkan pakaianku. Aku berlari dan mencoba menghentikannya. "Jangan! Tolong, jangan begitu!" Namun kakak iparku hanya mendorongku kasar. "Bawa ini. Ambil pakaianmu, lalu keluar. Kami tidak mau melihat wajahmu lagi di sini." Air mataku tumpah deras. Dengan tangan gemetar, aku hanya bisa memasukkan beberapa helai baju ke dalam tas lusuh itu. Suasana kamar yang dulu penuh kenangan kini berubah menjadi ruang pengusiran yang dingin. Aku melangkah ke ruang tamu dengan tas kecil di tanganku. Mertuaku berdiri dengan wajah angkuh, tangan bertolak pinggang. "Pergi sekarang juga. Jangan harap kami akan menanggung hidupmu. Kalau kamu pintar, silakan cari jalanmu sendiri. Kalau tidak, biarlah kamu hancur. Itu bukan urusanku lagi." Aku menunduk, air mataku membasahi lantai. Tidak ada satupun anggota keluarga suamiku yang membelaku. Semua hanya diam, seakan menganggap aku memang tidak pantas berada di sana. Dengan langkah gontai, aku keluar dari rumah yang pernah kusebut sebagai rumahku sendiri. Matahari siang terasa begitu terik, namun tubuhku menggigil kedinginan. Kaki ini melangkah tanpa arah, membawa luka yang terlalu berat. Aku berhenti sejenak di depan gerbang, menoleh sekali lagi. Rumah itu, tempat aku dan suamiku dulu berbagi tawa, kini menutup pintunya rapat-rapat untukku. Aku sadar, aku benar-benar sendirian sekarang. Di jalan, orang-orang menatapku dengan heran. Ada yang berbisik,
Ada yang menggelengkan kepala. Aku tak peduli. Yang kupikirkan hanyalah, kemana aku harus pergi? Bagaimana aku akan bertahan hidup? Aku hanya membawa pakaian seadanya, tanpa uang, tanpa tempat tinggal. Namun di balik rasa sakit itu, sebuah tekad kecil mulai tumbuh di hatiku. Aku tidak boleh selamanya menjadi korban. Aku tidak boleh mati hanya karena kejamnya dunia. Sambil menahan tangis, aku berkata dalam hati, "Baiklah, kalau mereka ingin melihatku jatuh, aku akan buktikan. Aku akan berdiri lagi, dengan caraku sendiri." Dan di bawah langit yang membakar kulit, langkah kecilku menuju kehidupan baru pun dimulai. Sejak hari itu, aku benar-benar sendirian. Dunia yang dulu penuh warna kini berubah menjadi gelap dan dingin. Tanpa suami, tanpa keluarga, tanpa rumah yang bisa kusebut milikku, aku hanyalah seorang perempuan rapuh yang terlunta-lunta di jalanan. Malam pertama setelah diusir, aku tak tahu harus pergi kemana. Aku berjalan tanpa arah, hanya mengikuti langkah kakiku yang gontai. Lampu-lampu jalan memantulkan bayangan tubuhku yang ringkih, sementara udara malam menampar kulitku dengan kejam. Aku sempat duduk di trotoar, menatap kosong kendaraan yang lalu lalang, membayangkan bagaimana hidup orang lain terus berjalan, sementara hidupku berhenti seketika. Aku akhirnya beristirahat di depan sebuah warung kecil yang sudah tutup. Emperannya dingin, lantainya keras. Tapi hanya itu satu-satunya tempat yang bisa kutemukan malam itu. Tas kecil berisi beberapa helai pakaian kujadikan bantal, dan aku memeluknya erat seolah benda itu bisa memberiku rasa aman. Aku menatap langit malam. Bintang-bintang tampak redup, tertutup awan hitam. "Mas, lihatlah aku," bisikku lirih. Aku benar-benar kehilangan arah. Seandainya kamu ada di sini, aku pasti tidak akan seputus asa ini. Air mataku kembali jatuh, membasahi pipi. Suara serangga malam, desiran angin, dan kesunyian menjadi saksi betapa kecilnya diriku di dunia ini. Pagi datang dengan kasar. Sinar matahari yang hangat bagi sebagian orang, terasa seperti pisau bagiku. Tubuhku sakit semua. Punggungku pegal karena tidur di lantai keras. Orang-orang mulai beraktivitas, pedagang membuka warung, anak-anak berangkat sekolah, sedangkan aku hanya bisa menyingkir agar tidak dipandang rendah. Hari-hari berikutnya pun tak jauh berbeda. Dengan sisa uang yang kutemukan di dompet, aku akhirnya menyewa sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota. Kontrakan itu jauh dari kata layak. Dindingnya lembab, atapnya bocor, dan lantainya penuh bercak hitam. Bau apek menusuk hidung setiap kali aku masuk. Namun bagiku, itu lebih baik daripada tidur di jalanan terbuka. Aku tidur di atas tikar tipis yang kuhamparkan di lantai dingin. Malam-malam di kontrakan itu dipenuhi suara tetesan air dari atap yang bocor, bercampur dengan suara tikus yang berlari-lari di balik dinding. Aku sering terbangun di tengah malam karena dingin menusuk tulang. Saat itu, aku hanya bisa menangis pelan, menggigit bibir agar tangisku tidak terdengar oleh tetangga. Di siang hari, aku berjalan-jalan di sekitar pasar atau jalan besar, hanya untuk mencari udara segar. Kadang aku berdiri lama di depan lapak pedagang, melihat orang-orang membeli makanan. Bau gorengan panas, aroma kopi, dan suara riuh pasar membuatku sadar betapa jauhnya aku dari kehidupan normal. Aku ingin ikut membeli, ingin ikut tertawa seperti orang-orang lain, tapi dompetku hampir kosong. Aku hanya bisa menelan ludah, menahan lapar dengan segelas air putih begitu kembali ke kontrakan. Ada saat-saat ketika aku benar-benar merasa jatuh ke titik terendah. Suatu malam, hujan deras turun. Atap kontrakan bocor parah, membuat air menetes tepat di tengah ruangan. Aku memindahkan tikarku ke sudut yang agak kering, tapi tetap saja hawa dingin menyelimuti. Air mataku tak terbendung. Aku meringkuk sambil memeluk diriku sendiri. "Mas, aku lelah. Aku ingin menyerah," bisikku dalam tangis. Namun, di sela-sela kelemahan itu, selalu ada suara kecil di dalam hatiku yang menolak padam. Aku teringat janji yang kuucapkan pada pusara suamiku. Aku tidak akan selamanya lemah. Janji itu menjadi bara kecil yang menahan langkahku agar tidak berhenti.
Aku mulai menuliskan rencana kecil di secari kertas bekas. Apa saja pekerjaan yang mungkin bisa kulakukan. Aku mencoba melamar sebagai asisten rumah tangga, tapi ditolak karena dianggap terlalu rapuh. Aku mencoba menawarkan diri menjaga warung orang lain, tapi mereka memandangku dengan curiga. Aku pulang dengan hati hampa, semakin sadar bahwa hidup ini tidak akan pernah mudah bagiku. Namun setiap kali gagal, aku mengingat lagi penghinaan mertuaku. Tatapan dingin itu, kata-kata kasar itu, seakan menjadi cambuk. Mereka ingin melihatku hancur, tapi aku tidak boleh membiarkan itu terjadi. Kontrakan sempit, dinding lembab, dan malam-malam penuh air mata itu menjadi saksi bisu perjuanganku. Dari titik inilah, aku tahu aku harus mulai berdiri di atas kakiku sendiri. Tidak peduli bagaimana caranya, aku harus mencari jalan untuk bertahan. Mungkin aku tidak tahu apa yang akan kulakukan esok hari. Mungkin aku masih sering terjebak dalam tangisan malam. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan berhenti. Aku akan mencari jalan, sekecil apapun itu, untuk bangkit dari keterpurukan ini. Hari-hari di kontrakan sempit itu terasa semakin berat. Lapar datang silih berganti, dan sisa uang di tanganku semakin menipis. Aku sudah mencoba mencari pekerjaan ke sana kemari, namun selalu berujung pada penolakan. Kata-kata kasar mertuaku terus terngiang di telingaku, membuat dadaku terasa sesak. Kamu bukan siapa-siapa lagi. Jangan berharap apapun dari kami. Aku duduk termenung di depan pintu kontrakan, menatap kosong ke jalanan. Air mataku jatuh tanpa kusadari. Perutku perih menahan lapar, tubuhku lemas. Dalam hati, aku bertanya, sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini? Apakah aku akan mati kelaparan di tempat hina ini? Di saat aku hampir putus asa, seorang tetangga kontrakan bernama Bu Rini mendekat. Ia seorang penjual sayur keliling, wajahnya ramah meski kulitnya legam terbakar matahari. Ia melihatku duduk termenung, lalu berkata, "Kamu jangan terus begini, nak. Hidup memang keras, tapi kita harus melawan. Kalau cuma menangis, perutmu tidak akan kenyang." Aku menunduk, malu karena kelemahanku terlihat begitu jelas. Bu Rini lalu duduk di sampingku, menepuk pundakku. Aku bisa bantu sedikit. Aku tidak punya banyak, tapi aku bisa pinjamkan kamu modal kecil. Cobalah berjualan gorengan. Orang lapar akan selalu mencari makanan, apalagi yang murah. Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi menancap di hatiku. Jualan gorengan? Aku tidak pernah membayangkan sebelumnya. Namun saat itu, seolah Tuhan mengirimkan jalan lewat mulutnya. Dengan mata yang masih sembab, aku mengangguk. Kalau memang itu bisa membuatku bertahan hidup, aku akan mencobanya. Keesokan harinya, Bu Rini memberiku uang pinjaman. Tidak banyak, tapi cukup untuk membeli beberapa kilogram tepung, tahu, tempe, singkong, serta minyak goreng seadanya. Aku juga meminjam pikulan bambu tua dari tetangga lain, yang sudah lama tidak terpakai. Pagi itu, aku bangun dengan hati berdebar. Kontrakan sempitku yang biasanya dipenuhi tangis, kini dipenuhi aroma adonan tepung yang sedang kusiapkan. Tangan ini masih gemetar saat mencampur bumbu, karena belum terbiasa. Tapi ada api kecil di dadaku yang memaksa untuk terus mencoba. Saat wajan berisi minyak panas mulai mengeluarkan suara, "Ces," ketika potongan tempe pertama kali kucelupkan, air mataku tiba-tiba menetes. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya sejak kehilangan suami, aku merasa sedang berbuat sesuatu untuk diriku sendiri. Tumpukan gorengan sederhana, tempe, tahu, bakwan, dan pisang, kutata di wadah besar. Aku menggantungkan pikulan di bahu, tubuhku agak goyah karena belum terbiasa membawa beban. Matahari mulai meninggi, sinarnya menyengat kulitku. Keringat bercucuran, tapi aku terus berjalan. Aku melangkah menyusuri jalan kampung, lalu ke pasar kecil, sambil berteriak, "Gorengan, gorengan panas, tahu, tempe, pisang goreng, bakwan, masih hangat." Suaraku awalnya lirih karena malu, tapi ketika kulihat beberapa orang menoleh, aku memberanikan diri mengulanginya lebih lantang.
Rasa malu yang tadinya membelenggu perlahan memudar. Lapar yang sudah berkali-kali kualami mengajarkanku bahwa harga diri bukanlah alasan untuk menyerah. Orang boleh menatapku dengan sinis, tapi aku harus melawan rasa itu dengan keyakinan. Aku tidak boleh kalah. Awalnya, hanya sedikit orang yang membeli. Ada ibu-ibu yang membeli 2 potong bakwan. Ada anak kecil yang meminta pisang goreng dengan uang receh di tangannya. Senyum kecil merekah di wajahku setiap kali gorenganku berpindah tangan. Rasanya seperti ada cahaya kecil yang menyelinap masuk ke hatiku yang gelap. Siang itu, daganganku tidak habis. Masih ada setengah pikulan yang kubawa pulang. Tapi aku tidak kecewa. Aku justru merasa lega, karena setidaknya ada yang menghargai hasil kerjaku. Dari keuntungan kecil itu, aku bisa membeli beras untuk makan malam. Malam itu aku menanak nasi, meski hanya dengan lauk seadanya, tapi rasanya jauh lebih nikmat dari makanan manapun. Karena aku memakannya dengan hasil keringatku sendiri. Aku menatap langit-langit kontrakan yang masih bocor dan lembab, sambil berkata dalam hati, "Mas, aku berhasil hari ini. Mungkin kamu tidak bisa melihatku secara langsung, tapi aku tahu kamu pasti bangga. Aku akan terus berjuang, Mas, demi kita." Sejak hari itu, aku tidak lagi hanya menangis dalam kesendirian. Aku mulai berjalan dengan pikulan, menantang panas matahari dan tatapan orang-orang. Aku mulai menemukan arah baru dalam hidupku, meski langkahku masih tertatih. Dan gorengan pertama itulah yang menjadi saksi dari titik balik kehidupanku. Suara tawa itu masih terngiang di telingaku. Tawa yang penuh dengan penghinaan. Tawa yang menancapkan luka lebih dalam daripada pisau sekalipun. Saat mertuaku melihatku sedang menjajakan gorengan di pinggir jalan, ia tidak hanya meledekku, tetapi juga memanggil orang-orang di sekitarnya untuk menyaksikan. "Lihatlah, ini dia menantu yang dulu merasa berkelas. Sekarang hanya bisa menjual gorengan busuk di jalanan. Memalukan keluarga." Suaranya nyaring, membuat beberapa orang menoleh. Aku hanya diam, menundukkan kepala. Tidak ada kata yang mampu keluar dari mulutku. Saat itu, aku ingin sekali membalas. Ingin sekali berteriak bahwa akulah yang dulu merawat anaknya saat sakit, menemaninya berjuang, bahkan ikut membantu membangun sebagian usaha keluarga mereka. Tetapi apa gunanya? Di mata mertuaku, aku hanyalah beban yang sudah tidak berguna sejak suamiku tiada. Orang-orang yang lewat hanya bisa menatap dengan pandangan kasihan. Beberapa ada yang tersenyum sinis. Sungguh, saat itu aku ingin sekali menghilang dari dunia. Namun, tanganku yang sedang memegang wadah gorengan bergetar keras. Aku genggam erat-erat, seakan gorengan itu adalah sisa-sisa harga diriku yang masih kupertahankan. "Bu, ini 1000-an ya?" Suara seorang anak kecil tiba-tiba terdengar, membuat suasana sedikit cair. Aku tersenyum samar, menahan air mata, lalu menyerahkan sebungkus gorengan kepadanya. "Terima kasih, Nak." Tawa mertuaku semakin keras. "Kau lihat sendiri, hanya anak kecil yang mau membeli darimu. Siapa yang mau makan gorengan dari tangan perempuan gagal sepertimu?" Katanya, sebelum akhirnya pergi dengan langkah penuh kesombongan. Aku terduduk setelah ia menghilang dari pandangan. Kaki ini rasanya lemas, tapi aku tahu aku tidak boleh berhenti. Aku harus tetap berdiri, harus tetap berjuang. Karena kalau aku menyerah, maka semua hinaan itu akan menjadi kenyataan abadi yang tak akan pernah bisa kuhapus. Hari-hari berikutnya pun penuh ujian. Ada orang-orang yang sengaja menawar gorengan dengan harga tak masuk akal. Bahkan ada yang pura-pura makan lalu tidak mau membayar. Pernah suatu sore, seorang ibu menatapku lama lalu berkata lirih, "Kau dulu istri orang kaya, kan? Kok bisa jatuh begini? Apa jangan-jangan memang salahmu?" Aku hanya tersenyum hambar. Kadang, diam adalah satu-satunya cara untuk menahan luka yang terlalu dalam. Namun, di balik semua cacian dan hinaan, ada juga orang-orang baik yang memberiku kekuatan. Seorang ibu warung di dekat tempatku biasa mangkal sering memberiku air minum gratis. "Kamu jangan minder, Nak. Semua orang berhak berjuang. Jangan dengarkan mulut orang," katanya sambil menepuk bahuku.
Kata-kata itu sederhana, tapi bagai pelita di kegelapan. Di malam hari, saat aku pulang ke kontrakan, aku sering menangis diam-diam. Aku membayangkan wajah suamiku, bertanya-tanya apakah ia akan tega melihatku seperti ini. Tapi kemudian aku menghapus air mata itu sendiri. Tidak, aku tidak boleh rapuh, bisikku. Cacian dan hinaan mertuaku justru mulai berubah menjadi bahan bakar semangat. Aku bersumpah dalam hati, suatu hari nanti, aku tidak hanya akan membuktikan bahwa aku bisa bertahan, tetapi juga akan berdiri jauh lebih tinggi dari mereka yang menertawakanku. Dan sumpah itu akan menjadi kompas yang menuntunku pada jalan panjang perjuangan berikutnya. Hari-hariku perlahan mulai menemukan arah baru. Setiap pagi sebelum subuh, aku sudah bangun untuk menyiapkan bahan dagangan. Mengupas singkong, memotong tempe, meracik bumbu, dan menggiling cabai untuk sambal cocolan sederhana. Meski tanganku perih karena minyak panas yang sering meletup, aku tak pernah berhenti. Ada semangat baru dalam setiap adonan tepung yang kugenggam. Bu, gorengannya enak sekali. Besok saya pesan lebih banyak ya, buat bekal anak-anak sekolah, kata seorang ibu muda sambil tersenyum padaku suatu pagi. Aku tersentak, hatiku hangat. Pujian sederhana itu bagai cahaya yang menerobos kegelapan panjang dalam hidupku. Kabar tentang gorengan buatanku perlahan menyebar. Di warung kopi, orang-orang mulai bercerita bahwa ada penjual gorengan baru dengan rasa istimewa. Sebagian menyebut tepungnya renyah, sebagian lagi suka sambalnya yang pedas nikmat. Aku tak pernah menyangka, sesuatu yang dulu kulakukan hanya untuk bertahan hidup kini menjadi alasan orang menungguku datang. Namun perjalanan ini tidaklah mulus. Masih banyak cibiran yang harus kutelan. Ada saja orang yang dengan lantang merendahkanku. Kasihan, dari nyonya besar jadi tukang gorengan. Hidup ini memang roda, kadang di atas, kadang di bawah, ucap seorang bapak tua di pinggir jalan, sengaja berkata keras agar kudengar. Aku hanya tersenyum hambar, meski dalam hati terasa tertusuk. Aku belajar bahwa diam seringkali lebih kuat daripada balasan kata. Biarlah, pikirku, karena yang akan menjawab mereka bukan lidahku, tapi hasil dari kerja keras tanganku. Tabunganku mulai bertambah, meski jumlahnya tak seberapa. Aku menaruh setiap lembar uang ke dalam kaleng bekas biskuit. Setiap kali aku membuka dan melihat isinya, ada rasa haru yang tak bisa diungkapkan. Inilah hasil keringatku sendiri. Tak ada lagi harta suami, tak ada lagi bantuan mertua. Hanya diriku dan usahaku. Pada suatu sore, hujan turun deras. Biasanya daganganku cepat habis, tapi hari itu pembeli tak banyak. Gorengan yang masih menumpuk membuat hatiku gelisah. Jika tidak laku, aku bisa merugi. Aku menatap jalan yang mulai becek, ingin menyerah. Tapi tiba-tiba seorang anak kecil mendekat, memandang gorenganku dengan tatapan penuh harap. Aku nggak punya uang, Bu, tapi bolehkah aku coba satu saja? Tanyanya lirih, menggigil dalam dingin. Aku tertegun. Tanpa pikir panjang, aku memasukkan beberapa gorengan ke dalam kertas bungkus dan memberikannya padanya. Ambil saja, nak. Makanlah sampai kenyang. Matanya berbinar. Senyum polosnya begitu tulus. Anak itu berlari sambil memeluk gorengan yang kuberikan, lalu menoleh dan berteriak, "Terima kasih, Bu." Aku berdiri mematung. Air mataku jatuh bercampur dengan air hujan. Saat itulah aku sadar, meski aku kehilangan banyak hal, aku masih bisa memberi. Dan mungkin, inilah yang membuat rezeki terus datang kepadaku. Hari demi hari, pelanggan makin bertambah. Ada yang datang bukan hanya karena gorengan, tapi juga karena mereka merasakan kehangatan dalam setiap sapaan dan senyumku. Aku tak lagi sekadar menjual makanan, aku menjual ketulusan. Dan ketulusan, aku yakin, tak akan pernah mengecewakan. Itulah titik balikku. Dari jalanan yang penuh hinaan, aku mulai melangkah menuju sesuatu yang lebih besar. Aku belum tahu sampai sejauh mana kakiku akan membawaku, tapi untuk pertama kalinya sejak suamiku pergi, aku merasa yakin, aku akan bisa berdiri tegak dengan usahaku sendiri.
Hari-hari terasa semakin berbeda sejak aku berhasil menyewa sebuah gerobak sederhana. Meski catnya sudah pudar dan rodanya berdecit setiap kali didorong, bagiku gerobak itu adalah lambang harapan baru. Tidak lagi memikul pikulan yang membuat pundakku pegal setiap sore, kini aku bisa menata gorengan dengan lebih rapi. Ada kaca sederhana sebagai etalase, tempat pelanggan bisa melihat pisang goreng keemasan, tahu isi yang mengepul hangat, dan tempe mendoan yang harum menggoda. Pelanggan semakin ramai. Mereka tidak hanya datang karena lapar, tetapi juga karena suasana yang kubangun. Aku selalu menyapa dengan senyum tulus, menanyakan kabar, bahkan mendengarkan keluh kesah mereka sambil membungkus gorengan. Ada tukang becak yang bercerita tentang anaknya yang sakit, ada ibu-ibu yang menawar dengan alasan uang belanja pas-pasan, bahkan ada mahasiswa yang selalu bilang, "Bu, gorengan panjenengan ini bikin kangen rumah." Kata-kata itu menjadi penguatku, bahwa aku bukan sekadar berjualan makanan, tapi juga memberi sedikit rasa hangat dalam hidup orang lain. Lama-kelamaan, warung kecilku mulai dikenal. Ada pelanggan yang rela datang dari jauh hanya untuk membeli gorengan. Mereka bilang, rasanya berbeda, renyah, gurih, tapi tidak membuat enek. Rahasianya sederhana. Aku selalu menggunakan minyak baru, tidak pernah mencampur dengan sisa kemarin. Meski lebih mahal, aku percaya kejujuran dalam usaha akan membawa berkah. Setiap malam, setelah warung tutup, aku menghitung uang hasil dagangan. Tanganku bergetar ketika melihat lembaran-lembaran rupiah semakin menumpuk, bukan karena rakus, tetapi karena aku merasa seperti diberi kesempatan kedua oleh Tuhan. Dari keuntungan itu, sebagian kusimpan di kaleng bekas biskuit yang kusimpan di bawah kasur, sebagian lagi kugunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan sisanya kualokasikan untuk membeli bahan baku lebih banyak. Namun, di balik keberhasilan kecil itu, hinaan masih datang. Beberapa orang yang dulu menyanjungku saat menjadi istri pengusaha, kini melengos seolah tak mengenaliku. Bahkan ada yang berbisik sinis, "Lihatlah, dari istri kaya jadi penjual gorengan. Hidup memang roda yang berputar." Aku hanya tersenyum mendengarnya, karena aku tahu, roda itu memang berputar, tapi tak ada yang tahu siapa yang akan di atas dan siapa yang akan di bawah di kemudian hari. Dan benar saja, suatu hari aku mendengar kabar bahwa mertuaku mulai mengalami kesulitan. Harta yang diwariskan dari suamiku ternyata cepat habis, dipakai untuk foya-foya, pesta, dan gengsi. Aku tidak ingin bergembira di atas penderitaan orang lain, tapi diam-diam hatiku berbisik, roda kehidupan sedang bekerja. Jika dulu aku yang mereka injak dan hina, kini perlahan mereka mulai merasakan pahitnya kehilangan. Di saat yang sama, aku justru menemukan titik balik lain dalam hidupku. Seorang pelanggan yang sering membeli gorengan, seorang bapak berusia 50-an dengan pakaian sederhana namun wibawa terpancar dari sikapnya, tiba-tiba mendekatiku suatu sore. "Bu, gorengan sampean ini enak sekali. Saya punya lahan kosong di dekat jalan raya. Kalau sampean mau, bisa saya sewakan murah buat buka warung lebih besar. Jangan terus-terusan di pinggir jalan begini. Potensi gorengan sampean bisa lebih berkembang." Aku terdiam. Tawaran itu bagai angin segar, tapi juga menakutkan. Bisakah aku benar-benar mengelola usaha lebih besar? Modal dari mana? Bagaimana kalau gagal? Namun saat melihat senyum bapak itu yang penuh ketulusan, aku merasa Tuhan sedang membuka jalan. Malam itu aku berdoa lama sekali. Menangis, memohon agar langkahku tidak salah. Aku ingin terus maju, bukan demi membuktikan sesuatu kepada orang lain, tapi agar aku bisa hidup dengan harga diri, dan kelak tidak ada lagi yang merendahkan diriku hanya karena aku seorang janda yang berjualan gorengan. Roda kehidupan terus berputar, dan aku siap menghadapinya. Hari itu adalah hari yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Di depan mataku, sebuah bangunan sederhana namun kokoh berdiri dengan papan nama besar bertuliskan, Restoran Bu Nisa Gorengan Masakan Rakyat. Aku terdiam beberapa saat, menatap huruf demi huruf dengan mata berkaca-kaca. Dahulu, aku hanyalah seorang janda miskin yang diusir, dihina, bahkan diremehkan. Kini, di atas tanah yang aku sewa dengan penuh jerih payah,
Aku memiliki sebuah restoran. Restoran itu memang tidak mewah. Dindingnya masih sederhana. Meja dan kursi sebagian besar hasil membeli barang bekas yang aku poles ulang hingga tampak layak. Tetapi suasananya hidup. Aroma gorengan panas bercampur dengan masakan rumahan seperti sayur lodeh, sambal terasi, hingga ayam goreng bumbu kuning menyambut setiap tamu yang masuk. Senyum para pelanggan menjadi penghias hari-hariku. Setiap pagi, aku selalu datang paling awal. Dengan tangan sendiri, aku memastikan adonan gorengan dibuat segar, sambal diracik dengan rasa yang konsisten, dan setiap bahan makanan bersih serta halal. Rezeki datang dari yang halal dan hati yang tulus. Begitu selalu aku bisikkan pada diriku sendiri. Hari-hari pertama restoran dibuka, aku sempat ragu. Aku takut orang-orang masih memandang rendah, atau tidak mau datang karena tahu masa laluku. Namun ternyata yang datang justru lebih banyak daripada yang kubayangkan. Pelanggan pertama yang duduk di kursi restoran itu adalah seorang bapak tua dengan pakaian lusuh. Ia hanya memesan teh panas dan 2 gorengan. Ketika aku hendak menolak bayaran lebih yang ia sodorkan, ia tersenyum sambil berkata, "Bu, gorengan panjenengan ini rasanya mengingatkan saya pada almarhum istri saya. Jangan pernah berhenti jualannya. Saya doakan rezeki ibu lancar." Ucapan itu menusuk hatiku dalam-dalam. Aku sadar, yang membuat usahaku dicintai bukan hanya rasa gorengan, tapi juga keikhlasan yang aku tuangkan. Dari situlah, kabar tentang restoranku mulai menyebar. Hari demi hari, restoran kecil itu semakin ramai. Para karyawan kantoran datang untuk makan siang. Anak-anak sekolah mampir membeli gorengan. Bahkan, ada beberapa pelanggan yang selalu menyempatkan diri untuk membeli bungkus sebelum pulang kerja. Aku tak lagi berdiri sendirian di balik wajan. Kini aku sudah bisa mempekerjakan 2 orang pegawai. Seorang ibu muda bernama Sari yang membantu di dapur, dan seorang pemuda bernama Riko yang bertugas melayani pembeli. Melihat mereka tersenyum karena bisa mendapat penghasilan dari restoran kecilku, hatiku terasa lega. Bukan hanya aku yang bangkit, tapi aku juga mampu menjadi jalan rezeki orang lain. Malam itu, setelah restoran tutup, aku duduk di kursi paling pojok. Lampu sudah dipadamkan, hanya tersisa cahaya redup yang masuk dari luar. Aku menatap ruangan yang baru saja dipenuhi pelanggan, dan tiba-tiba air mataku mengalir. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur. Aku teringat kembali saat pertama kali mengangkat pikulan, berpanas-panasan di jalan, dicaci, dihina, bahkan ditertawakan oleh mertuaku. Jika aku menyerah waktu itu, aku tidak akan pernah duduk di sini, di restoran milikku sendiri. Aku menutup mata, berdoa dalam hati. Ya Allah, jangan biarkan aku sombong dengan keberhasilan kecil ini. Jadikan aku hamba MU yang selalu bersyukur, dan beri aku kekuatan agar bisa terus melangkah lebih jauh. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Restoran pertama hanyalah pintu awal. Masih banyak mimpi yang ingin aku wujudkan. Dan aku yakin, roda kehidupan masih terus berputar. Di sebuah rumah mewah yang dulu menjadi simbol kesombongan, kini hanya tersisa dinding kusam dan cat yang mulai mengelupas. Dulu setiap malam terdengar suara musik keras dari pesta yang digelar mertuaku, Ibu Ratna, lengkap dengan tamu undangan bergaun indah dan meja panjang penuh makanan mahal. Namun sekarang, rumah itu hening dan sepi. Uang warisan suamiku yang begitu banyak telah lenyap, terkikis satu demi satu oleh gaya hidup mewah yang tak pernah ia pikirkan masa depannya. Mobil-mobil mewah yang dulu berjejer di garasi kini hanya tinggal kenangan, terjual untuk menutup utang yang menumpuk. Bahkan perhiasan emas yang dulu ia pamerkan dengan bangga di hadapan tamu pun kini sudah berpindah tangan, dilelang demi menutup cicilan rumah yang sebentar lagi akan disita bank. Tetangga-tetangga yang dulu menyanjung dan mendekat karena ingin ikut merasakan kemewahannya, kini mulai menjauh. Mereka berbisik-bisik saat melihat Ibu Ratna keluar rumah dengan pakaian sederhana, jauh berbeda dari penampilan anggun yang dulu ia banggakan. Lihat, dulu sombong sekali, sekarang jatuh miskin, begitu suara-suara lirih yang terdengar di jalanan sekitar. Mertuaku tak lagi punya daya untuk menjaga gengsi.
Anak-anaknya yang dulu ikut menikmati harta peninggalan suamiku kini mulai menjauh juga. Mereka yang terbiasa hidup enak, mendadak merasa terbebani harus menanggung hidup sendiri. Perlahan, satu persatu meninggalkan rumah itu, meninggalkan ibunya yang dulu menjadi sumber keangkuhan mereka. Di malam yang sepi, Ibu Ratna duduk sendiri di ruang tamu yang sudah kosong. Sofa mahal yang dulu ada di sana sudah lama dijual. Hanya kursi tua dengan kain robek yang tersisa. Tangannya meremas foto almarhum suamiku yang masih tergantung di dinding, sambil menangis lirih. Kenapa semua ini terjadi padaku? Kenapa? Keluhnya berulang kali, seperti tak pernah mau menyadari bahwa kehancuran itu datang dari kesalahannya sendiri. Hari demi hari, penderitaannya semakin menjadi. Ketika ia mulai benar-benar tak punya apa-apa, sahabat-sahabatnya yang dulu hadir di setiap pestanya pun menghilang. Telepon genggamnya tak lagi berdering. Pesan undangan arisan atau pesta tak pernah datang lagi. Semua menjauh, seakan ia hanyalah orang asing yang tak berguna. Puncak kehancuran itu terjadi ketika rumah mewah peninggalan suamiku resmi disita ban. Petugas datang, memasang segel di pagar depan, sementara Ibu Ratna hanya bisa berteriak histeris. Ia mencoba melawan, menangis, meratap, tapi semua tak berguna. Ia harus pergi, meninggalkan rumah yang dulu ia banggakan sebagai simbol kehormatannya. Dengan pakaian sederhana dan koper kecil, ia akhirnya berjalan gontai keluar dari gerbang rumah itu. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, langkahnya berat. Ia yang dulu berdiri tegak penuh wibawa kini tampak seperti bayangan rapuh yang tersapu angin kehidupan. Tak ada lagi pesta. Tak ada lagi tawa kemenangan. Yang tersisa hanyalah sepi, penyesalan, dan air mata. Dan takdir sudah menyiapkan panggung berikutnya, karena roda kehidupan yang berputar itu akan segera mempertemukannya kembali denganku, menantunya yang dulu pernah ia hina dan usir tanpa belas kasih. Suatu sore yang gerimis, restoran kecilku dipenuhi aroma gorengan panas dan masakan rumahan yang membuat banyak pelanggan betah berlama-lama. Aku berdiri di balik meja kasir, sibuk mengatur pesanan yang masuk satu persatu. Di luar, lampu jalan mulai menyala, memantulkan cahaya kekuningan ke aspal yang basah. Tiba-tiba, mataku menangkap sosok yang membuat nafasku tercekat. Di salah satu sudut ruangan, dekat jendela yang berembun, duduklah seorang wanita renta dengan tubuh kurus dan wajah yang jauh berbeda dari bayangan masa lalu. Bajunya lusuh, warnanya sudah pudar dan robek di beberapa bagian. Rambutnya yang dulu selalu ditata rapi kini kusut, acak-acakan, seolah tak pernah tersentuh sisir. Itu, ibuku mertua. Wanita yang dulu dengan pongah mengusirku dari rumah suamiku, dengan hinaan yang menusuk hati. Wanita yang berkata aku tidak pantas menerima warisan, yang menganggapku sampah, dan menutup pintu rumah besar mereka di hadapanku. Kini, ia duduk di kursi kayu restoranku, menundukkan kepala, menahan lapar. Tanganku gemetar ketika mengambil buku catatan pesanan. Aku hampir tak percaya apa yang kulihat. Aku ingin berpura-pura tidak mengenalinya, ingin berjalan melewatinya begitu saja, tapi hatiku menolak. Pelayan menghampirinya, menanyakan pesanannya. Dengan suara parau dan hampir tak terdengar, ia berkata, "Apakah aku bisa mendapat sepiring nasi, dengan lauk apa saja?" Aku tidak punya uang untuk membayar. Kalau bisa, aku akan mencuci piring sebagai gantinya. Kata-kata itu seperti petir menyambar dalam hening. Restoranku mendadak terasa sesak. Orang-orang di meja sekitar menoleh. Sebagian berbisik, mungkin kasihan, mungkin juga heran. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan gejolak di dadaku. Antara sakit hati masa lalu dan iba yang tiba-tiba muncul, hatiku berperang hebat. Sejenak aku teringat malam itu, malam ketika aku diusir tanpa belas kasihan, masih menangisi kepergian suamiku, tanpa tempat kembali. Suara bentakan mertuaku masih membekas jelas. "Pergi kau dari rumah ini. Kau tidak pantas menikmati harta anakku." Dan kini, wanita yang sama, duduk memohon sebutir nasi dariku. Aku mendekat perlahan. Kursi di depannya kosong, dan aku tarik untuk duduk. Ia menoleh dengan terkejut,
matanya membesar, bibirnya bergetar. Kau. Astagfirullah. Ini restoranmu? Suaranya serak, bercampur antara malu dan tak percaya. Aku menatapnya tanpa berkata. Aku ingin marah, ingin melontarkan kata-kata yang setimpal dengan apa yang pernah ia lakukan padaku. Tapi, ketika kulihat kerutan di wajahnya, tubuhnya yang ringkih, serta tatapan matanya yang penuh putus asa, lidahku keluh. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Akhirnya aku berkata pelan, "Ya, ini restoran milikku." Ia menunduk, tangannya menggenggam ujung meja, tubuhnya bergetar. Air matanya menetes, jatuh ke permukaan meja kayu yang mulai menghitam. Aku lapar, tapi aku tidak punya apa-apa lagi. Tolong, hanya sedikit nasi, nak. Suaranya pecah, seperti seorang anak kecil yang merintih. Aku memejamkan mata. Sebagian diriku berteriak agar aku membiarkannya merasakan pahitnya hidup, seperti aku dulu merasakan. Tapi ada sisi lain dalam diriku yang berkata, inilah saat di mana aku bisa memilih, mau menjadi sekejam yang ia pernah lakukan, atau menunjukkan bahwa aku berbeda. Aku berdiri, lalu memanggil salah satu karyawanku. Buatkan dia sepiring nasi lengkap. Ayam goreng, sayur, tempe, sambal. Jangan lupa segelas teh hangat. Suaraku terdengar tegas, tapi hatiku masih bergetar. Ibuku mertua menoleh, wajahnya penuh keheranan. Kau masih mau memberiku makan setelah semua yang kulakukan padamu? Aku menatapnya dalam-dalam, kali ini tanpa menunduk. Aku tidak memberi makan karena lupa dengan apa yang pernah kau lakukan. Aku masih ingat jelas. Tapi aku tidak ingin menjadi sepertimu. Kalimat itu membuatnya terisak. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar hebat. Sementara itu, pelanggan lain yang menyaksikan adegan itu terdiam, beberapa bahkan terlihat ikut berkaca-kaca. Saat makanan tiba, aku mendorong piring ke arahnya. Makanlah. Ia menatapku dengan air mata yang terus mengalir. Tangannya gemetar saat meraih sendok. Setiap suapan nasi yang masuk ke mulutnya terasa seperti mengiris perasaanku sendiri, antara dendam yang belum hilang dan iba yang tak bisa kubendung. Di tengah isak tangisnya, ia berbisik lirih, hampir tak terdengar. Maafkan aku. Hatiku semakin berat. Kata-kata itu kudengar, tapi aku belum siap menjawabnya. Bagiku, luka itu masih terlalu dalam. Namun satu hal yang aku sadari, roda kehidupan memang berputar. Hari ini, aku yang dulu dihina, kini duduk di kursi yang berbeda. Dan pertemuan itu, sungguh, menggetarkan jiwa. Aku terdiam cukup lama di depan meja tempat mertuaku duduk. Wajahnya yang dulu selalu menatapku dengan penuh kebencian kini begitu berbeda. Keriput, letih, dan penuh rasa lapar yang ditahan. Matanya menunduk, seolah malu dengan keadaannya. Namun dalam hatiku, luka lama seakan terbuka kembali. Aku masih bisa mengingat dengan jelas saat-saat aku diperlakukan layaknya sampah di rumah besar itu. Saat suamiku baru saja dikuburkan, mereka tidak memberiku waktu untuk berduka. Aku diusir dengan hinaan, seakan aku tak punya harga diri. Kata-kata mereka masih terngiang jelas di kepalaku. Kau tidak pantas menerima apapun dari keluarga ini. Keluar dari rumah kami. Kau takkan pernah bisa hidup tanpa harta anakku. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Tanganku gemetar saat aku memegang nampan berisi teh panas. Aku berdiri mematung, seperti perempuan yang terseret kembali ke masa lalu. Jantungku berdegup kencang. Sebagian diriku ingin langsung menolak, ingin membalas dengan kata-kata kejam seperti yang pernah kulalui dulu. Namun ada sisi lain dari diriku yang berbisik pelan. Sisi yang lahir dari perjuangan, dari sakit yang kujadikan bahan bakar, dari tangis yang kualirkan di jalanan saat berjualan gorengan. Sisi itu menahan langkahku dan membuatku bertanya, apakah aku harus jadi sekejam mereka dulu? Mertua itu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ia mencoba tersenyum, tapi wajahnya penuh rasa malu. Suaranya serak ketika berkata lirih. Maafkan aku hanya lapar. Aku tidak punya apa-apa lagi.
bolehkah aku setidaknya minum segelas air?" Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk batinku. Aku ingin berteriak, "Di mana belas kasihanmu dulu ketika aku memohon untuk tidak diusir?" Aku ingin bertanya, "Apa kau ingat wajahku yang penuh air mata saat kau menutup pintu di hadapanku?" Tapi mulutku keluh. Aku hanya berdiri menatapnya, dan dalam hatiku muncul pertarungan yang begitu besar. Luka lama tersayat lagi, membuka semua kenangan pahit. Namun di saat bersamaan, aku menyadari bahwa hidup telah membawaku pada titik yang berbeda. Aku bukan lagi perempuan yang terpuruk dan terinjak. Aku kini berdiri di sini, sebagai pemilik restoran, sebagai seseorang yang bangkit dari kehancuran. Dan justru itulah yang membuat perasaanku semakin kacau. Apakah aku harus menggunakan kesempatan ini untuk membalas? Ataukah aku harus menunjukkan bahwa aku jauh lebih kuat daripada dendam itu sendiri? Aku menunduk, menutup mata, berusaha menenangkan gejolak di dalam dada. Nafasku berat, langkahku gontai, tapi perlahan aku mendekatkan nampan itu ke meja. Saat kuletakkan gelas teh panas di hadapannya, tanganku masih bergetar. "Minumlah," ucapku dengan suara yang nyaris berbisik. Mertuaku menatapku kaget, seolah tak percaya. Air matanya jatuh, menetes ke meja kayu. Namun hatiku belum juga tenang. Luka itu tetap terasa, menusuk, mengingatkan aku betapa dalamnya penderitaan yang ia tinggalkan padaku. Aku pun sadar, pertemuan ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Luka lama belum sembuh, dan mungkin inilah saatnya aku memutuskan. Apakah aku akan merawat luka itu dengan dendam, atau menyembuhkannya dengan pilihan yang berbeda? Suasana restoran mendadak hening. Suara sendok garpu yang tadi beradu kini berhenti. Para pelanggan menoleh, sebagian berbisik-bisik, tak menyangka melihat seorang wanita tua yang dulunya dikenal angkuh dan berkuasa kini harus menundukkan kepala. Mertuaku, wanita yang dulu begitu congkak mengusirku dari rumah saat aku baru saja kehilangan suami, kini berdiri di hadapanku dengan tubuh gemetar. Wajahnya merah padam, antara malu, marah, dan hancur harga diri. Namun gengsinya sudah tak ada lagi yang bisa dipertahankan. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, ia menunduk dalam-dalam. "Baiklah," suaranya parau, nyaris seperti bisikan. Aku akan bekerja." Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan hatiku yang berkecamuk. Ada bagian dari diriku yang puas melihatnya hancur, merasakan apa yang dulu ia timpakan kepadaku. Tapi ada juga sisi lain yang masih bergetar oleh rasa iba, karena bagaimanapun, ia adalah ibu dari lelaki yang pernah kucintai. Karyawan-karyawan restoran saling pandang. Salah seorang kasir mendekatiku dengan raut cemas. "Bu, apa tidak sebaiknya kita?" Ia tak melanjutkan kalimatnya, mungkin takut salah bicara. Aku hanya mengangguk singkat. Mulai hari ini, beliau akan membantu di dapur. Tugasnya mencuci piring. Perlakukan beliau seperti karyawan lain. Perintahku jelas, tegas, dan tak bisa diganggu-gugat. Sejak hari itu, pemandangan aneh mulai menghiasi restoranku. Seorang wanita tua dengan rambut beruban, kulit yang keriput, dan tangan yang dulu hanya tahu memegang perhiasan mahal kini berdiri di sudut dapur. Tangannya terendam air sabun, mencuci tumpukan piring yang kotor. Bau amis, busa sabun, dan cipratan air yang menempel di bajunya menjadi keseharian yang dulu tak pernah ia bayangkan. Para karyawan awalnya canggung. Sebagian merasa kasihan, sebagian lagi masih terkejut melihat perubahan nasib yang begitu drastis. Namun seiring berjalannya hari, mereka mulai terbiasa. Mereka melihat mertua yang dulu sombong itu kini diam 1000 bahasa, bekerja dengan wajah tertunduk, menahan gengsi yang terkoyak. Aku sering mengamati dari jauh. Ada rasa getir setiap kali melihatnya mengucek piring dengan tangan yang kasar. Kadang aku teringat saat-saat dulu ia menghina tanganku yang bau minyak goreng karena berjualan keliling. Katanya aku tidak pantas jadi menantu karena pekerjaanku hina. Kini, justru ia sendiri yang melakukan pekerjaan yang lebih hina di mata gengsinya. Suatu malam, setelah restoran tutup, aku sengaja menghampirinya.
Ia duduk di kursi kayu belakang dapur, kelelahan. Tangannya yang keriput terlihat memerah karena air sabun. Aku berdiri di depannya, menatapnya lama. "Ibu ingat waktu mengusirku dulu?" tanyaku perlahan. Suaraku bergetar menahan emosi. Ia menunduk, tak berani menatap mataku. "Ingat," jawabnya lirih. "Waktu itu aku baru kehilangan suamiku. Aku masih berkabung, masih berduka. Tapi ibu tak memberi ruang sedikitpun. Ibu malah menghinaku, menertawakanku, dan membuangku seperti sampah." Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. "Tahukah ibu, sakitnya seperti apa?" Mertuaku diam. Bahunya bergetar halus. Untuk pertama kalinya aku melihatnya tak lagi sombong, tak lagi angkuh. Perlahan, ia mengangkat wajahnya, dan aku melihat air mata jatuh dari sudut matanya. "Aku salah." Suaranya pecah. "Aku terlalu angkuh, terlalu buta oleh gengsi. Aku pikir dengan harta aku bisa hidup selamanya. Aku salah memperlakukanmu, nak." Aku terpaku. Kata-kata itu bagai petir yang menyambar dadaku. Seumur hidup aku tak pernah mendengar ia meminta maaf. Kini, ia melakukannya dengan suara yang penuh sesal. Aku menarik kursi, duduk di depannya. "Ibu," ucapku pelan, "hidup ini berputar. Aku tahu luka itu dalam, dan aku tak bisa melupakannya begitu saja. Tapi aku juga tahu, membalas dendam hanya akan menambah luka. Aku memberimu pekerjaan bukan untuk menghina, tapi agar ibu tahu bagaimana rasanya berjuang. Sesuatu yang dulu ibu remehkan." Ia menunduk lagi, menahan tangisnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat mertua yang selama ini kucap sebagai musuh, tampak rapuh dan manusiawi. Dan aku pun menyadari, perjalanan hidupku telah membawaku ke titik ini. Titik di mana aku bisa memilih, terus memelihara luka lama, atau belajar melepaskannya perlahan. Hari-hari terus berjalan, dan setiap pagi aku melihat sosok yang dulu begitu angkuh kini berdiri di dapur restoranku dengan tangan yang keriput dan gemetar. Mertuaku, yang pernah mengusirku tanpa belas kasihan, kini mencuci piring, menyikat gelas, mengangkat baskom berisi sisa makanan. Air sabun membuat tangannya pucat, dan wajahnya semakin tampak renta. Setiap kali aku melewati dapur, perasaan campur aduk menyeruak. Ada bagian dari diriku yang ingin bersorak puas melihatnya dipatahkan oleh hidup. Tapi di sisi lain, ada bagian yang masih terluka, menjerit setiap kali kenangan pahit itu muncul kembali. Hinaan-hinaannya dulu, kata-kata yang menusuk dan mengikis harga diriku, pengusiran tanpa belas kasihan di saat aku baru saja kehilangan suami. Semua itu masih melekat erat, seolah terukir di dinding hatiku. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar ikhlas? Atau aku hanya membiarkan waktu menutupi luka, tanpa pernah benar-benar menyembuhkannya? Suatu malam, ketika restoran sudah tutup dan semua karyawan pulang, aku melihat mertuaku masih duduk di pojok dapur, menatap kosong piring-piring yang sudah bersih. Di hadapannya ada secangkir teh hangat yang belum tersentuh. Aku menghampirinya, dan tanpa sadar, suaraku bergetar ketika bertanya, "Ibu, apakah ini berat untuk ibu?" Ia mendongak perlahan, mata tuanya yang dulu tajam kini keruh. Ada air bening yang menggenang di pelupuknya. "Berat sekali," jawabnya lirih, "tapi lebih berat lagi menanggung semua kesalahanku dulu. Aku menghina, mengusir, bahkan mendoakan keburukanmu, dan kini aku hidup dari belas kasihmu." Aku tercekat. Hatiku perih mendengar itu, tapi juga hangat. Ia melanjutkan, "Aku tidak layak menerima apapun darimu. Tapi kau tetap memberiku makanan, tempat berteduh, bahkan pekerjaan. Kau lebih mulia dari yang pernah kubayangkan. Dan aku, hanya seorang ibu yang penuh dosa." Aku menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Di dalam diriku, luka itu berdesakan dengan rasa iba. Aku ingin mengatakan bahwa aku sudah memaafkan, tapi lidahku keluh. Karena kenyataannya, setiap kali aku mencoba melupakan, bayangan hinaan dulu kembali mengiris. Hari-hari selanjutnya berjalan dengan ritme yang sama. Mertuaku bekerja,
Aku mengawasi. Ada jarak yang tak terlihat di antara kami, bukan lagi kebencian, tapi juga bukan sepenuhnya damai. Kadang, ketika aku melihat tubuhnya yang semakin ringkih, aku merasa ada sesuatu yang ingin ia katakan, namun selalu tertahan. Sampai suatu pagi, ia datang kepadaku dengan wajah yang penuh kerendahan. Tangannya bergetar saat ia menyerahkan sebuah sapu tangan lusuh, yang ternyata milik suamiku dulu. Aku simpan ini selama bertahun-tahun. Mungkin ini bisa jadi pengingat, bahwa meski aku salah, aku tetap mencintai anakku. Dan aku tahu, dia pasti lebih bahagia melihatmu tetap berdiri tegar, bukan hancur oleh dendam. Aku menggenggam sapu tangan itu erat. Air mataku akhirnya jatuh, membasahi kain yang usang. Untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku menangis di hadapannya. Namun meski begitu, aku tahu luka ini tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Luka karena kehilangan suami, luka karena pengkhianatan keluarga, luka karena rasa tidak dianggap. Semua itu telah membentuk siapa diriku saat ini. Aku menatap mertuaku, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku membantumu bukan karena aku sudah lupa, Bu. Aku juga bukan karena ingin membalas dendam. Aku hanya ingin memastikan bahwa aku tidak berubah menjadi seperti apa yang dulu ibu lakukan padaku." Ia menunduk, menangis dalam diam. Malam itu, setelah semuanya tenang, aku berdiri di depan restoran yang lampunya sudah padam. Angin malam menyentuh wajahku, dan aku sadar, dendam memang tidak selalu harus dibalas dengan kehancuran. Kadang, membiarkan mereka hidup dengan penyesalan adalah balasan yang paling sunyi tapi paling menyayat. Aku menutup mata, menghela napas panjang. Luka itu mungkin takkan pernah sembuh. Tapi setidaknya, aku bisa berjalan dengan kepala tegak, karena aku telah memilih untuk menjadi manusia, bukan monster yang diciptakan oleh sakit hati. Dan di balik senyumanku kepada dunia, ada rahasia yang hanya aku dan Tuhan yang tahu, bahwa di dasar hatiku, ada luka yang tak hilang, namun luka itulah yang membuatku kuat.